Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Masih membahas mengenai tentang waktu-waktu salat. Kali ini pembahasan yang kedua yaitu waktu asar. Wa awal waktil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Wa akhiruhu ghurubus syamsi. Pertama waktu asar, masuknya waktu asar yaitu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu, jika menjadi bayangan segala sesuatu mithlahu seperti sesuatu, bayangan benda seperti bendanya, wazada galilan dan tambah sedikit. Jadi bayangannya lebih tinggi, lebih panjang dari bendanya, dan tambahannya sekalipun sedikit. Artinya memang harus ada tambahan sedikit. Bayangannya lebih panjang dari bendanya dan tambahannya sedikit. Itu sudah masuk pertama waktu asar. Lah, tambahnya ini bukan pemisah antara zuhur dan asar, tapi tambahannya itu adalah waktunya asar. Artinya bukan jeda. Tambahan sedikit dari bendanya itu bukan menjadi jeda antara zuhur dan asar, akan tetapi tambahannya itu adalah masuk dalam waktu asar. Maksudnya apa? Hampir tidak diketahui waktunya asar kecuali dengan berlalunya tambahan tersebut. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalati syamsu ma lam yahdhuril asar. Waktunya zuhur itu jika tergelincirnya matahari sehingga atau sebelum hadirnya asar. Kapan hadirnya asar? Itu tadi, bayangan benda lebih sedikit daripada bendanya. Itu permulaan. Jadi permulaan, startnya waktu asar. Akhirnya waktu asar yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari akhir daripada waktu asar. Lah, waktu asar ini dikatakan juga di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam waktu asar sebelum terbenamnya matahari,
ya, mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia mendapatkan waktu asar. Sama juga di dalam hadisnya Rasulullah, al-asru ma lam taghrubi syamsu. Waktu asar itu adalah selama belum terbenamnya matahari. Jadi selama belum terbenamnya matahari itu adalah waktu asar. Sehingga ketika dia mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia mendapatkan waktu asar. Lah waktu asar ini juga sama dengan waktu zuhur. Terbagi menjadi 8 bagian. Kalau zuhur terbagi menjadi 7 bagian. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau asar terbagi menjadi 8. Yang pertama waktu fadilah. Saya ulangi lagi di pertemuan yang lalu mengenai waktu fadilah supaya lebih kuat ingatan kita. Kapan waktu fadilah? Waktu fadilah itu masuknya apa, pertama masuknya waktu sholat tersebut. Dan ini setiap sholat ya. Setiap sholat waktu fadilah itu adalah masuknya waktu sholat, maka di situ masuk waktunya waktu fadilah. Sampai kapan masih dikatakan waktu fadilah? Ya. Dikatakan masih berada dalam waktu fadilah ketika masuk waktu ia sibuk dengan azan, sibuk dengan bersuci, wudu, atau misalnya bagi orang yang salisil bol mensucikan kemaluannya, menyumpet, kemudian wudu, salat sunnah, qabliyah, kemudian zikir yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Astagfirullah 10 kali, dan ayatul kursi. Qomat, sholat itu masih berada di waktu fadilah. Selesainya ini keluar dari waktu fadilah. Selesai keluar dari waktu fadilah. Jadi waktu fadilah setatnya sama dengan setatnya waktu sholat, masuknya waktu sholat, selesainya ketika ia menyelesaikan segala sebab sholat. Ya, menyibukkan segala sebab untuk sholat, ya, selesai sholat itu waktu fadilah. Terlewat dari waktu itu berarti sudah keluar daripada waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar setatnya sama dengan waktu fadilah. Masuk waktunya sholat, masuk juga waktu ikhtiar. Sampai kapan? Nah, ini waktu ikhtiar lebih panjang dari waktu fadilah. Waktu ikhtiar habisnya, selesainya ketika bayangan benda 2 kali lipatnya. Tentunya setelah bayangan istiwa. Jadi bayangan yang ada di istiwa nggak dihitung. Berarti ada bayangan di waktu istiwa, tapi nggak termasuk hitungan. Lah bayangan setelah bayangan istiwa ini 2 kali lipatnya daripada benda. Nah, itu sudah berarti waktu ikhtiar habis. Panjang, waktu ikhtiar panjang. Sehingga bayangannya 2 kali lipat dari bendanya, ya, ditambah dengan bayangan yang ada di waktu istiwa. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz bila karoha.
Jawaz waktu boleh, bila karoha tanpa kemakruhan. Ya, boleh tanpa kemakruhan. Kapan? Sama. 3 waktu ini bersamaan. Fadilah, ikhtiar, jawaz bila karoha masuk waktunya sama. Selesainya ya berbeda. Waktu fadilah keluar duluan, kemudian berlanjut waktu ikhtiar. Kemudian setelah waktu ikhtiar keluar, waktu jawaz bila karoha masih ada. Sampai kapan? Sampai matahari menguning. Artinya apa? Mendekati terbenam. Ya, mendekati terbenam. Yang keempat, waktu jawaz bikaroha. Waktu jawaz bikaroha yaitu ila ayyab minal waktu ma'ayasauha, sampai atau sekiranya ia dapat menjalankan 4 rakaat sholat asar itu di waktunya. Pas gitu. Sholat asar dijalankan 4 rakaat di dalam waktunya, setelah salam berlalu beberapa detik keluar. Itu berarti jawaz bikaroha. Dengan kemakruhan. Kenapa? Mepet. Hampir habis. Yang kelima waktu hurmah. Waktu haram. Ya, bukan berarti nggak boleh sholat. Sholatnya harus tetap. Tapi dia haram. Mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tidak mampu menjalankan semua rakaat sholatnya di waktunya. Jadi sholat asar. 1 rakaat atau 2 rakaat di waktu asar. Tapi yang 2 rakaat sudah masuk waktu maghrib. Ini waktu hurmah. Ya. Atau bahkan mungkin 3 rakaat di maghrib. 1 rakaat atau di waktu asar. Ya. Haram. Ya. Sholatnya sah. Sholatnya harus tetap dijalankan. Tapi dia berdosa. Tentunya kalau tidak ada udzur. Ya, tidak ada udzur, tidak ada sebab. Kemudian yang keenam, waktu darurah. Nah, waktu darurah ini kapan? Waktu darurah itu ketika hilangnya penghalang sholat. Sedangkan waktu sholat tersebut hanya tinggal beberapa detik. Atau beberapa menit. Tapi tidak memungkinkan baginya langsung sholat. Seperti apa? Orang suci dari haid. Suci dari nifas. Janabat. Tidur. Bangun-bangun. Misalnya maghrib jam 5:30. Misal ini. Maghrib 5:30. Dia tidur dari jam 1 siang. Tidur. Bangun jam 5:30 kurang 5 menit. Bangun. Janabat. Nah, ini contoh pertama nih. Janabat. Berarti dia harus apa? Mandi. Kalau langsung sholat insya Allah nututi. Rakaat sholat asarnya semua di dalam waktunya. Insya Allah nututi. Tapi ini harus mandi dulu. Harus mandi dulu. Lah kalau dia mandi otomatis apa? Dari kurang 5 menit menjadi kurang semenit. Atau bahkan karena mandinya enggak cepat jebur, harus meratakan. Harus meratakan. Lah, itu darurah sudah. Dianggap berdosa, enggak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Darurat. Darurat. Sama dengan perempuan yang haid. Suci dari haidnya, maghrib kurang 5 menit. Dia harus mandi. Enggak boleh, mesisan ngenteni maghrib. Enggak boleh. Harus mandi langsung. Walaupun toh dia tetap enggak nututi sholat asar. Dengan mandinya enggak nututi sholat asar. Tetap harus mandi. Enggak boleh mesisan maghrib, enggak boleh. Kemudian dia mendapatkan 1 menit dalam waktu asar, harus sholat. Walaupun sebagian daripada sholatnya keluar dari waktunya, nggak masalah. Jadi suci langsung mandi. Ya, kalau sudah dipastikan suci, mandi.
waktunya tinggal semenit, tetap sholat toh. Allahu Akbar, tengah-tengah sholat belum dapat rakaat misalnya maghrib masuk, tidak apa-apa lanjut sholatnya. Lanjut, itu namanya waktu darurah. Nggak boleh kemudian di mesisan maghrib tidak boleh. Ya, itu namanya waktu darurah. Dia tidak berdosa, ya, karena apa? Darurat. Kemudian yang ketujuh, waktu udzur. Waktu udzur ini berarti apa? Jamak takdim. Memajukan sholat asar di waktu zuhur. Jamak takdim. Kalau zuhur kemarin diletakkan di waktu asar, waktu udzurnya. Kemudian yang kedelapan yang terakhir yaitu waktu idrak. Waktu idrak. Waktu idrak, kalau tadi waktu darurah hilangnya pencegah. Kalau waktu idrak ini datangnya penghalang. Jadi waktu darurah hilangnya penghalang, waktu tinggal sedikit. Kalau waktu idrak datangnya penghalang di saat ia mampu menjalankan. Jadi ada kesempatan menjalankan, enggak menjalankan, akhirnya datanglah penghalang. Itu namanya waktu idrak. Seperti pembahasan kita kemarin, asar jam 3. Jam 3.15 menit, jam 3 lebih 15 menit, dia belum sholat. Kalau perempuan haid, kalau laki-laki misalnya gendeng, nah, gila. Lah berarti apa? Dari jam 3 ke jam 3.15 menit bisa nggak menjalankan sholat? Bisa. Bisa. Wudhu, sholat bisa. Tapi dia belum menjalankan. Datang jam 3.15 menit belum menjalankan, haid. Nah ini namanya waktu idrak. Maksudnya apa? Ia wajib qadha sholat tersebut. Perempuan yang haid wajib qadha sholat ini. Kenapa? Ada waktu dari masuknya waktu ke keluarnya haid yang belum atau belum menjalankan sholat, kemudian keburu haid, maka ia wajib mengqadha'i ini. Nah, ini banyak perempuan yang kurang mengerti, kurang faham. Karena dianggap saat itu haid ya sudah nggak wajib. Padahal sholat itu wajib dia kerjakan karena ia memiliki waktu. Namanya waktu idrak. Nah, ini salat asar. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini dari pembahasan kita dari waktu salat asar menambah pemahaman kita sehingga kita dapat menjaga lebih sempurna lagi salat-salat kita dan menjaga lebih baik lagi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.